على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري سر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الثاني عشر ولا ها خلاص رقم ثامن أنبار السادة الجفري خلاص رقم ثاني عشر صحيح. كتاب الأذكار والدعوات باب ذكر بعض الأذكار إلى قوله الثاني عشر. قال الحبيب عبد الله بن علي الحداد لا ينبغي أن تستغرق جميع أوقاتك بورد واحد وإن كان أفضل الأوراد مثلا فتفوتك بذلك بركات تعدد الأوراد والتنفل فيها فإن لكل ورد أثرا في القلب ونورا ومددا ومكانة من الله ليست لغيره. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib beliau berkata, la yambaghi, tidak sepantasnya, antastaghriqa jami'a awgatik, engkau menghabiskan seluruh waktumu biwirdin wahid, dengan satu wirid saja, satu jenis wirid saja. Wa in kana afdalal awrad mathalan, walaupun itu wirid yang paling afdal, yang paling utama sekalipun, tidak pantas. Kenapa? Jangan hanya baca satu wirid saja. Kenapa? Walaupun itu wirid yang paling afdal. Karena fatafutuka bidzalika, maka akan hilang darimu dengan kamu membaca satu wirid saja. Apa yang hilang? Barakatu ta'addudil aurat wat tanaqqul fiha. Maka akan hilang berbagai jenis wirid-wirid dan berganti-ganti wirid akan hilang kepada kamu keberkahannya. Artinya begini maksudnya Banat, makin banyak wirid makin banyak barokahnya, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fa inna likulli wirdin atharan, karena setiap wirid itu ada bekasnya, fil galbi, di dalam hati. Jadi masing-masing wirid itu beda-beda bekasnya di dalam hati. Bukan hanya bekas, wa nuran, dan nur. Nur di mana? Di hati. Wa madadan, dan anugerah, wa makanatan, dan kedudukan, minallah, dari Allah, laisat li ghairihi, yang tidak dimiliki wirid yang lain. Nah, jadi kesimpulan kita baca ini bahwasanya kenapa kita perlu wirid yang bermacam-macam? Karena satu, masing-masing wirid ada barokahnya yang berbeda-beda. Yang kedua, masing-masing wirid punya bekas yang berbeda-beda untuk hati. Masing-masing wirid punya cahaya yang berbeda untuk hati. Masing-masing wirid punya anugerah dari Allah yang berbeda-beda untuk hati. Masing-masing wirid punya kedudukan yang berbeda-beda dari Allah SWT. Artinya makin banyak wirid, makin banyak keberkahan, bekas, artinya manfaat, bekasnya manfaat, cahaya, anugerah, kedudukan didapatkan dari Allah SWT. Contoh seperti yang alhamdulillah yang kalian lakukan sebelum subuh doa fajar, habis subuh wirdul latif, habis maghrib ratibul haddad, kemudian kadang-kadang baca ratibul atas, baca juga maulid, baca juga burdah. Nah, itu masing-masing beda-beda. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha ta'ala yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Beda jauh Allah dengan makhluk. Makhluk makin sering dipinta, bosan dan ujung-ujungnya marah. Contoh, ini kan kebanyakan begitu. Minta kepada seseorang sekali, senyum. Besok minta lagi sama dia, sudah mulai hilang senyumnya.
Minta ketiga, mulai datar mukanya. Hari keempat minta lagi. Tapi kalau Allah makin sering dipinta, makin suka Allah SWT. Justru kalau tidak dipinta, kata Nabi, Allah marah. Makanya orang mukmin yang hebat itu yang punya dua sayap. Apa maksudnya? Satu sayap khauf, satu sayap roja. Khauf artinya takut, roja artinya berharap atau berdoa. Dengan dua sayap ini, orang beriman akan terbang ke derajat yang tinggi di sisi Allah. Kalau hanya orang punya satu sayap saja, khauf, hanya takut saja kepada Allah, takut sama Allah SWT. Yang kedua, dia punya sifat roja aja, roja, hanya minta saja kepada Allah, tapi tidak ada khauf, tidak ada takut, berani pelanggaran-pelanggaran, minta maksiat jalan terus, juga tidak bagus. Harus dua-duanya, takut melanggar apa yang Allah larang, takut meninggalkan apa yang Allah wajibkan, Allah yang perintahkan. Satu, Galal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sering Ustaz sebutkan nama beliau, seorang wali besar yang hidup di zaman beliau juga satu zaman sama Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid. Beliau berkata, man la yatlubu syai' la yu'tahu. Siapa yang tidak minta sesuatu tidak akan diberi. Wala tuqda hajatun, dan tidak akan dikabulkan suatu hajat lisakitin, bagi orang yang diam. Farfa'u hajatikum, maka angkatlah, utarakanlah, ungkapkanlah hajat-hajat kalian ilallah. Kalau ada, kenapa kita perlu ucapkan hajat-hajat kita? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, tidak dikabulkan hajat bagi orang yang diam. Itu tidak dikabulkan, kata beliau. Angkat, utarakan hajat, itu yang satu. Yang kedua, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibul Ratib, Al-Imam Al-Haddad, beliau berkata, Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wabtihali syahidun li biftiga. Qad kafani, sungguh sudah cukup untukku ilmu Rabbi, pengetahuan Allah Tuhanku kepadaku. Aku udah cukup sebenarnya. Allah tuh udah tahu tentang aku. Min su'ali, apa yang ingin aku minta. Biftigari, butuhnya aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Al-Haddad, memang betul Allah tahu permintaanku, Allah tahu keadaanku, Allah tahu usahaku. Tapi kenapa saya tetap berdoa? Ini doa sebagai bukti bahwasanya aku ini perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidun li, saksi bagiku, biftigari, bahwasanya aku ini perlu, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah. Jadi kalau menurut Al-Imam Al-Haddad, kenapa kita mesti berdoa? Bukti sebagai ungkapan akan hajat kita. Walaupun memang betul kata beliau, tidak diungkapkan, Allah tahu. Tapi itu sebagai bukti untuk butuhnya kita kepada Allah. Ya. Maka kata beliau, angkat, utarakan, ungkapkan hajat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu sebabnya kenapa kita harus ungkapkan doa. Kecuali ketika doa di dalam sujud. Kalau doa, kan Rasulullah SAW memerintahkan, menganjurkan untuk banyak-banyak sujud, kan? Apa dalam hadisnya? Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a atau kama qala. Kata Nabi Muhammad, paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia lagi sujud, maka perbanyaklah doa, kata Nabi. Doa bagaimana? Harus dengan bahasa Arab. Karena kalau solat mengatakan sesuatu yang bukan bahasa Arab, kan batal solatnya. Kan di antara yang membatalkan solat kan kalau ngomong sengaja. Kalau tidak sengaja batasnya 4 kalimat. Tidak sengaja batasnya hanya 4 kalimat. Kalau sengaja 2 huruf aja batal. Kalau 1 huruf gimana? Kalau 1 huruf tidak sengaja
tidak batal. Kecuali kalau satu huruf sengaja pun tidak batal. Saya ulangi, kalau tidak sengaja batas maksimal. Contoh, ada orang latah lagi sholat kodok lewat, terkejut, celaka. Misalnya, ngapa nih? Batal tak sholatnya? Ngapa nih? Kalau satu huruf sengaja tidak batal, ada syaratnya. 1, tidak ada arti. 2, tidak main-main. 3, tidak dipanjangkan. Kalau satu huruf ada arti, contohnya bahasa Arab qi, dari kalimat waqa yaqi wiqayatan, artinya menjaga. Kalau lagi sholat ada anak lewat, dia pakai bahasa Arab qi, batal sholatnya. Kan satu huruf tadi, iya, tapi ada artinya. Satu huruf kalau ada arti batal. Atau satu huruf niatnya main-main, walaupun ada orang lewat, orang lewat lagi, batal. Kan satu huruf batal. Kan satu huruf kan kalau sengaja pun tidak batal. Iya, karena itu main-main, batal. Atau yang ketiga, satu huruf tapi dipanjangkan, dikasih mat. Kalau doa lagi sholat kan tidak boleh selain bahasa Arab. Tidak boleh, harus bahasa Arab. Ustaz, kalau anak punya hajat, anak tidak tahu bahasa Arabnya bagaimana? Ya udah, dalam hati. Seketika sujud terakhir, subhanallah a'la wa bihamdi, subhanallah a'la wa bihamdi, subhanallah a'la wa bihamdi, diam, ungkapkan dari dalam hati doa, sebutkan doanya. Kalau bisa bahasa Arab, ya diungkapkan dengan bahasa Arab. Kalau tidak bisa, pakai bahasa apa saja boleh, tapi dalam hati. Selain bahasa Arab harus dalam hati. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala paham semua bahasa. Mau pakai bahasa apa saja boleh. Ini ada orang mengatakan doa pakai bahasa Indonesia saja. Allah apa katanya itu? Bukan hanya. Nah, jangan ikut-ikutan seperti itu. Surga kan bahasa Arab. Kemudian Al-Thalis, yang ketiga, Innallaha yastajibud du'a. Sesungguhnya Allah itu mengabulkan doa. Wa kaif, bagaimana tidak? Wa qad da'a aduwullah iblis ar-rajim faqabilallahu du'aahu. Sungguh musuh Allah telah berdoa. Siapa? Iblis yang terlaknat, yang terkutuk. Maka Allah mengabulkan doanya. Iblis saja, anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzarin. Qala, iblis berkata, anzirni, undur aku, buktikan aku dulu, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat nanti. Qala, Allah berfirman, innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau, yaitu iblis, termasuk hamba yang diundur matinya sampai hari kiamat. Iblis itu doa, dan sungguh Allah telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Doalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Iblis saja berdoa Allah kabulkan, apalagi orang yang beriman. Ustaz, Anda sudah berdoa, tapi kok belum dikabulkan? Nah, kalau ada orang doa belum dikabulkan, perhatikan. Mungkin makanan dan minumnya tidak halal. Karena Nabi Muhammad SAW dari perjalanan jauh, Ash'atha aghbara, kan ada itu hadisnya. Penampilannya apa namanya? Semrawut. Penampilannya lusuh, aghbar. Kan tidak pakai mobil dulu. Kalau sekarang kan perjalanan jauh pun keluar tetap ganteng, tetap cantik. Karena pakai AC, tak kena debu. Kalau dulu kan begitu. Kalau udah perjalanan jauh tuh ketahuan. Orang kalau dari perjalanan jauh tuh ketahuan. Mukanya lusuh, kumal, baju kotor. Ini ada orang dari perjalanan jauh, penampilannya udah kumal dah. Berdoa dia, ya Rab, ya Rab,
berdoa. Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram kata Nabi, minumannya, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan kata Nabi? Jadi salah satu sebab doa tidak dikabulkan adalah mengkonsumsi sesuatu yang haram. Baik memang zatnya haram seperti minuman keras. Juga termasuk doa tidak dikabulkan, dia minta kepada Allah tapi hatinya tidak khusyuk, tidak tahu apa yang diminta. Kadang-kadang orang berdoa mulutnya ngoceh, habis itu dia tak tahu apa yang diminta tadi itu. Tidak khusyuk dengan apa yang diminta. Nah, di antara sebab doa tidak dikabulkan seperti itu, tidak khusyuk. Yang ketiga, dia tidak yakin Allah mengabulkan doanya. Kalau doa itu yakin Allah akan mengabulkan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doanya, udah halal makanannya, minumannya yang dia konsumsi. Kemudian dia dikabulkan. Belum juga Ustaz. Belum dikabulkan doanya. Bagaimana tuh? Kata Nabi Muhammad, kalau ada orang udah berdoa sesuai dengan syarat-syaratnya udah terpenuhi, tetap belum dikabulkan, bisa jadi 3 kemungkinan. Yang pertama, membahayakan dia. Kalau dikasih kan membahayakan dia. Justru karena Ustaz sayang sama dia, Ustaz tidak beri walaupun dia nangis. Karena kenapa? Dia tidak tahu akibatnya kalau dia makai itu, kan dia tidak tahu. Dia tidak tahu akibat ke depannya kalau dia makai itu. Yang tahu kan kita. Begitu juga ketika kita minta kepada Allah, nangis-nangis luar biasa, terseduh-seduh, tidak bakal dikasih sama Allah. Kenapa? Ustaz aja sayang sama anak, apalagi Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Tidak mungkin Allah mau akan membiarkan Ustaz aja tidak kepengen anak Ustaz celaka, apalagi Allah kepada hambanya, yang mana Allah itu menciptakan hambanya, maha pengasih, maha penyayang. Banat, orang tua saja yang cuma melahirkan anak, membiayakannya, membesarkannya, memberi makannya, sayangnya begitu luar biasa kepada anaknya, apalagi Allah yang menciptakan anak itu dari mulai tidak ada, jauh lebih sayang kepada dia. Yang menciptakan kita dari tidak ada sampai ada, jauh lebih sayang kepada kita. Dan Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi ketika kita minta sesuatu tidak dikasih sama Allah, husnudzon, prasangka baik, itu berarti kalau diberi bisa bahaya kita. Enggak Ustaz, enggak bahaya. Karena kadang-kadang anak kecil kan bilang gitu, datang lagi ya Allah, udah kebelet nikah nih ya Allah, ngapa belum ada yang ngelamar lagi ya Allah? Pengen, belum. Kalau dikasih bahaya nanti. Sabar ya lah, prasangka baik. Maju. Ya, husnudzon. Atau yang kedua kata Nabi Muhammad, atau kemungkinan yang kedua, kalau kita udah berdoa belum dikabulkan, kemungkinan kedua kata Nabi Muhammad, doa itu akan dikabulkan nanti di akhirat. Maka ketika di akhirat nanti kita akan menemukan kebaikan yang banyak, pahala yang besar. Nanti kita bingung, ya Allah ini pahala dari mana? Allah jawab, itu pahala adalah ketika kamu doanya belum dikabulkan. Dikabulkan sekarang kata Allah. Apa dia bilang? Ya Allah, kalau saya tahu seperti ini balasannya, saya minta semua doa saya di dunia jangan dikabulkan, kabulkan di akhirat aja. Karena jauh lebih besar kebaikannya. Itu kemungkinan yang kedua kata Nabi. Kemungkinan yang ketiga, kalau doa dia ini pada hari itu harusnya dia itu ditentukan takdirnya dia bakal celaka, kena tabrak mobil. Tapi karena paginya dia berdoa kepada Allah, dengan sebab doanya dia tidak jadi, dia kena musibah. Karena apa? Karena doa yang tadi dia panjatkan, dia munajatkan di pagi hari, sehingga di siang hari atau di sore atau di malam hari dia tidak kena musibah gara-gara doanya. Jadi jangan remehkan itu doa. Doa silahul
mukmin. Doa itu senjatanya. Orang kafir jumlahnya 950. Orang muslim 313. 3 kali lipat lebih jumlahnya. Nabi Muhammad malamnya nangis-nangis doa kepada Allah. Nangis-nangis minta kepada Allah. Ya Allah, kalau besok engkau kalahkan kami, engkau tidak beri kemenangan, engkau tidak akan disembah selama-lamanya ya Allah, kata Nabi. Nangis-nangis Nabi. Diberi kemenangan oleh Allah. Tuh, berkat doa Nabi Muhammad. Kemudian kalau malam-malam waktu tahajud tuh, tiap malam waktu tahajud tuh Allah tuh manggil hambanya. Allah manggil, kan ada hadisnya dalam kitab Nasihat Dunia tuh. Hal min talibin fa'utiyahu au kama qal. Tiap malam tuh Allah nanya 3. Allah bertanya 3 pertanyaan kepada hambanya di waktu tahajud sebelum subuh. Tengah malam. Allah tanya, hal min mustaghfirin, adakah orang yang minta ampun? Tiap malam tuh Allah tanya. Adakah orang yang berdoa? Adakah orang yang minta ampun? Aku akan ampunkan, kata Allah. Adakah orang yang berdoa? Aku akan kabulkan doanya. Adakah yang minta? Aku akan berikan permintaannya. Makanya tiap bangun tahajud, habis tahajud, habis doa, ente ngomong gini nih, ente ngomong begini, entunna. Bayangkan tuh, bayangkan Allah lagi ngomong sama ente. Memang itu Allah ngomong tiap malam. Bayangkan, ente jawab gini. Ente bayangkan Allah ngomong. Yang ketiga, apakah ada orang yang minta? Ana ya Allah. Jawab 3 kali. Ana. Tapi bayangkan dulu sebelumnya. Ente bayangkan Allah lagi ngomong, lagi berbicara sama ente. Hal min mustaghfirin, apakah dia minta ampun? Ana. Fa'aghfirallahu, aku akan ampun, kata Allah. Ana ya Allah. Jawab, ana ya Allah. Karena Allah ngomong tuh tiap malam. Apakah ada yang minta, yang dia berdoa, aku akan kabulkan. Ana ya Allah. Jawab, apakah ada yang minta, aku akan berikan permintaannya. Ana ya Allah. Jawab 3 kali itu. Itu tiap malam Allah tanya. Seperti itu. Ya, doa senjatanya orang yang beriman. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW sabda, la yaruddul ghadha illa doa. Kita ini kan udah ditentukan sama Allah kan? Ketika umur 4 bulan di kandungan ibu, udah ditentukan kan? Rezekinya, umurnya, dia jadi orang yang bahagia atau orang yang celaka, udah ditentukan kan? Ngapa kita masih berdoa? Minta murah rezeki, luaskan rezeki, panjang umur, sehat walafiat, dibahagiakan dunia akhirat. Udah ditentukan semuanya. Di malam itu 4 bulan di perut ibu. Ngapain kita minta lagi sama Allah kalau udah ditentuin semuanya? Kenapa kita mesti minta? Karena dengan berdoa itu dapat merubah ketentuan Allah. Kalau tidak bisa merubah ketentuan Allah, tidak guna kita doa. Makanya karena doa itu, sebenarnya dia jadi penduduk neraka karena rajin berdoa, surga. Sebenarnya jodohnya dia buruk lahir batin. Kulitnya warna biru sebenarnya. Enggak soleh tapi salah. Tapi karena dia rajin berdoa, apalagi waktu tahajud, dirubah oleh Allah. Yang buruk menjadi cakep jodohnya. Yang salah menjadi soleh. Karena mungkin sekarang itu belum merasakannya. Nanti pada waktunya Allah akan kabulkan doa itu, Allah akan berikan. Atau sampai meninggal enggak nanti di akhirat. Atau merasa benar enggak merasa. Pada hari itu kita dijauhkan dari bala oleh Allah. Itu mungkin sebab doa kita. Misal, saya pakai motor pas liburan keluar. Atau ada yang orang nyerempet ente enggak jatuh. Sebenarnya jatuh ini tuh. Karena ente berdoa tadi, enggak jadi jatuh. Nah, itu jangan diremehkan. Itu mungkin lupa dimulai dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Kenapa? Karena tidak ada amalan yang pasti diterima kecuali sholawat. Amal soleh yang paling, amalan yang soleh atau perbuatan yang baik, yang paling afdal apa benar? Sholat 5 waktu. Amalan yang paling baik adalah
Salat 5 waktu. Zikir yang paling baik la ilaha illallah, karena ada hadisnya. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabl. La ilaha illallah. Afdalu, kata Nabi, paling afdalnya ma qultuhu, apa yang saya katakan, wan nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Amalan yang paling utama adalah Sayyidina Abdul salat. A'mal afdal. Amalan apa yang paling utama? Nabi jawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, summa ayyu. Kemudian apa lagi? Birrul walidain, kata Nabi, berbakti kepada orang tua, dua orang tua. Sahabat Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, summa ayyu. Kata Nabi, al jihad fisabilillah. Kan gitu. Amalan yang paling bagus itu pertama sholat 5 waktu, kedua berbakti kepada kedua orang tua. Ulama berkata, adimis salata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatmun min ghairi taraddudi. A'maluna baina qabulin wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Adimis salata, selalulah kamu bersolawat ala nabiyyi Muhammadi, kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha, maka solawat itu diterima pasti min ghairi taraddudi, tanpa diragukan lagi, pasti diterima oleh Allah. A'maluna baina qabulin wa raddiha, amal-amal kita bisa diterima, bisa ditolak. Illa salata ala nabi Muhammadi, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad, pasti diterima oleh Allah. Makanya karena solawat amalan yang pasti diterima, doanya dimulai dengan solawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji, baru setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin, salawat. Terserah mau salawat apa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, boleh. Atau wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain, boleh. Atau salawat Allahumma sholli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali walhamdulillahi Rabbil Alamin, baru salawat. Habis salawat, baru ente minta lah macam-macam. Tapi lebih bagus ente gunakan doa yang sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dahulukan. Dari Allah, dari Nabi, dari ulama, baru doa ente. Doa dari Nabi apa contohnya? Allahumma inna nas'aluka, doanya Nabi. Nah, dahulukan dulu, baru doa ente. Doa ulama. Nah, di antara doanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tuh. Kalau doanya Nabi, Allahumma inna nas'aluka al-afwa, ya Allah, kepada kamu al-afwa, maaf, wal afiyah, keselamatan, wal mu'afatad daimah, dan selalu selamat fid din wa dunya wal akhirah, di agama, dunia dan akhirat. Dan doanya Nabi, Allahumma inna nas'aluka al-huda, ya Allah kami minta kepada kamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, penjagaan. Itu doanya Habib Ahmad dan Salatos. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa, ya Allah kami minta kepadamu sehat, takwa, dalam ketakwaan. Wa tula umrin, dan panjang umur. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal, dan panjang umur di dalam beramal yang baik. Wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas, la kau tidak siksa kami dengan rezeki yang luas itu. Ini permintaan ini mencakup minta sehat dalam ketakwaan, panjang umur dalam amal yang baik, rezeki yang luas tanpa susah payah, tanpa disiksa oleh Allah. Itu doanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah, tutup dengan doa-doa. Itu doa dari istiqomah tuh. Doa biar ente istiqomah dalam kebaikan tuh. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau lencengkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Itu minta agar istiqomah. Ya Allah, jangan kau lengserkan hati kami ini, palingkan hati kami ini. Jangan palingkan lagi ya Allah. Tetapkan hati kami setelah engkau beri hidayah. Wahab lana, dan berilah kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan, berilah kepada kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Pakai bahasanya ente juga boleh.
Mulai dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, selawat, minta doa-doa Nabi, doa-doa ulama semampunya ente, baru doa ente sendiri. Ya Allah, ana udah 6 tahun di pondok ya Allah. Ana tetap ingin melanjutkan ya Allah. Tapi nanti ketika sudah waktunya ana untuk berkeluarga, kirimlah lelaki yang cakep lahir batin ya Allah. Mau minta ya Allah, saya naksir sama dia itu ya Allah. Coba gak bukakan hati dia itu ya Allah, agar datang ke emak kami di rumah ya Allah. Karena Engkau maha menggerakkan hati ya Allah. Kan gitu. Nah, minta sama Allah, curhat sama Allah. Itu kan di medsos. Minta sama Allah. Lagi susah, cerita sama Allah. Jangan cerita sama orang. Ini yang semua yang hadir di sini nih. Semua yang hadir di sini nih pasti punya masalah. Sahih? Pasti ada masalah. Ketika kalian cerita sama orang masalah kalian, kesusahan kalian, ya Allah, ana lagi susah. Ya Allah, ente itu sedang menceritakan kesusahan kepada orang yang juga ada kesusahan. Cuma dia tak mau cerita, dia diam-diam. Cerita sama Allah, ya Allah maha pemberi solusi. Allah maha pemberi solusi. Ceritakan sama Allah susahnya. Tampakkan kepada orang itu nikmat. Kan Allah yang suruh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka nampakkanlah, ceritakanlah, ungkaplah. Itu perintah dari Allah. Ungkapkan kenikmatan. Agar apa? Agar Allah itu dikenal baik. Jangan ceritakan susah terus. Susah nanti orang tuh, ya Allah, ini orang ibadah rajin, tahajud rajin, ngaji rajin, kok susah terus hidupnya? Allah dalam surah Wadduha. Nomor 2, niatkan agar orang itu tambah cinta dengan Allah. Ketika kalian nampakkan diri kalian senang, happy, tidak susah, orang nanti, masya Allah ya di pondok tenang hatinya. Begitu agar orang tambah cinta, tambah ingin dekat kepada Allah. Jangan sikit-sikit pening bala ana nih, galau ana nih, susah ana nih. Jangan begitu, ceritakan nikmat. Itu perintah dari Allah SWT, dan agar orang tambah senang untuk dekat kepada Allah SWT. Enam, agam, sah, asyiro. Enam, wallahu a'lam. Ustaz, waktu isyraq itu setelah azan atau setelah sholat subuh. Isyraq itu waktunya sekitar 85 atau 90 setelah jam 4. Misalnya jam 4. Berarti 90 menit setelah subuh jam berapa? Jam setengah 6. Kan gitu. Itu waktu isyraq. Salli sunat al-isyraq mengata ini adalah ta'ala. Bukan sebelum subuh, setelah subuh. Ustaz, kalau teman kita ini berzina, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita sama dia ni gimana? Harus berteman lagi sama dia atau kita jauhi supaya tidak terjerumus kayak gitu? Jadi begini Benat. Kalau ada orang, kita kan masing-masing punya masa lalu kan? Kan begitu. Ingat Benat, jangan memvonis orang karena masa lalunya. Karena kita tidak tahu bagaimana masa depannya. Alhamdulillah. Jangan memvonis orang karena masa lalunya, karena kita tidak tahu bagaimana masa depannya. Sayyidina Umar bin Ibn Khattab dulu cabut pedang, ingin mendapat kabar gembira masuk surga. Menjadi sahabat yang dikuburkan di dalam kamarnya Nabi, di samping Sayyidina Abu Bakar, di samping Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Umar, mantan orang yang ingin bunuh Nabi. Jangan vonis masa lalunya, karena kita tidak tahu bagaimana masa depannya. Nah, kalau ada orang masa lalunya buruk, tapi sekarang dia bertobat. Dan tadi itu contohnya. Misalnya dia dulu berbuat zina, habis itu dia bertobat, dia dekatkan diri kepada Allah, berusaha menjadi soleha. Kalau innallaha, pakai taukid lagi Allah itu, pakai penguat. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbut tawabin, cinta. Sampaikan dia dakwah, jangan ngumpul dengan dia. Jangan ngumpul, jangan sok pintar. Enggak Ustaz, kalau anak kumpul dengan dia, anak tidak terpengaruh Ustaz. Walaupun dia buka aurat, walaupun dia pacaran, walaupun urusan dakwah beliau kutub. Bayangkan nanti rajanya,
Rajanya pendakwah tuh. Selain Nabi ya, beliau termasuk rajanya dakwah. Wa ghauthul mutbud dakwah wal irsyad. Bayangkan tuh. Termasuk rajanya bidang dakwah dan di dalam menunjukkan orang ke jalan yang benar. Beliau wali itu paling terlama 60 tahun lebih. Itu beliau pakarnya dakwah. Masih ngomong jangan ngumpul sama orang yang ahli maksiat. Kalau ente mau dakwah, cukup sampaikan saja. Sampaikan kepada dia yang benar, habis itu tinggalkan. Jangan ngumpul, kata beliau. Takut bukan dia terpengaruh, ente yang terjerumus ikut dia. Jangan sok lebih pintar, beliau lebih paham. Beliau pakarnya. Cukup dakwah, jangan ngumpul sama mereka. Kalau dia masih begitu ya, tapi kalau dia udah berusaha soleha, baik, benar apa? Ngumpul sama dia, satu jalan soalnya. Nah, Ustaz, amalan apa biar bisa ketemu Sayyidah Fatimah Zahra? Jadikan beliau idola. Ikut gaya beliau. Rindu, yang penting tuh rindu. Membayangkan Sayyidah Fatimah. Selain membayangkan, ikuti gaya beliau. Kemudian mintalah sama Allah. Berdoa, ikuti gaya beliau, apa yang beliau senangi. Tahu tak Sayyidah Fatimah benar? Sayyidah Fatimah itu, ya Allah, radhiyallahu anha wa nafa'ana biha. Beliau itu saking tak mau dilihat auratnya, pada suatu hari beliau itu nangis banget. Ngelihat jenazah lewat, nangis beliau. Waktu itu di samping beliau ada Asma binti Umaysh. Ya. Asma binti Umaysh ini orang Habasyah. Dulu dia ini istrinya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ya, istrinya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, abang atau kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu Asma binti Umaysh. Ja'far meninggal, ini Asma binti Umaysh ini dinikahi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Asma binti Umaysh ini dulu istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Kan Ja'far bin Abi Thalib kan dulu kan pernah hijrah ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang negeri Ethiopia di Afrika. Itu Ja'far bin Abi Thalib waktu ziarah ke sana bawa istrinya nih, Asma binti Umaysh. Ja'far bin Abi Thalib kan meninggal waktu perang Mu'tah yang terpotong dua tangannya itu. Yang Nabi bilang nanti dia di surga pakai sayap. Ja'far bin Abi Thalib itu abangnya Ali bin Abi Thalib. Beliau meninggal, istri beliau nih yang janda ini dinikahi sama Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, enggak tahu istrinya Abu Bakar Siddiq, bukan ibunya Sayyidah Aisyah. Istri Sayyidina Abu Bakar Siddiq enggak tahu yang keberapa. Itu namanya Asma binti Umaysh. Itu Asma binti Umaysh tuh, istrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tuh. Waktu itu sama Sayyidah Fatimah ngelihat ada jenazah lewat. Sayyidah Fatimah nangis. Apa yang ditanyakan kepada Asma binti Umaysh? Wahai putri Rasulullah, kenapa engkau nangis? Apa dia bilang? Wahai Asma, saya tidak rela nanti saya meninggal bentuk tubuh saya kelihatan. Bayangkan tuh, udah meninggal jadi jenazah. Beliau tidak rela, lekuk tubuh, kan yang namanya kain orang di kafan kan kelihatan bodinya. Saya tidak rela tubuh saya kelihatan. Apa kata Asma? Wahai putri Rasulullah, saya dulu pernah tinggal di Habasyah, di Afrika, Ethiopia, waktu hijrah sama suaminya. Itu kalau di sana, kalau bawa jenazah itu ada kerandanya, ditutup, jadi mayat tidak kelihatan. Apa kata Sayyidah Fatimah? Nanti kalau saya meninggal, tolong buatkan itu. Saya ingin tidak terlihat jasad saya. Sayyidah Fatimah sampai udah jadi jenazah pun tidak mau kelihatan bodinya. Ini wanita sekarang depan TikToknya, berjogetnya macam belut. Astagfirullahaladzim. Digunakan untuk yang baik-baik, untuk dakwah. Ini orang kafir kadang-kadang orang yang tak sujud sama Allah bergaya-gaya ini itu segala macam-macam belut, cacing kena abu, diikut sama dia. Yang lebih miris lagi pakai kerudung ikut. Ya Allah ya Rabbi. Sayyidah Fatimah, benar Sayyidah Fatimah yang nanti ketika masuk surga lewat Siratal Mustaqim bersama wanita soleha, semoga semuanya termasuk. Itu Sayyidah Fatimah kalau mau lewat Siratal Mustaqim, apa Abi Umar tulis dalam qasidahnya tentang Sayyidah Fatimah tuh. Nanti di
padang mahsyar itu di lewat Siratal Mustaqim itu nanti ada pengumuman uddu dari mulai dunia sampai jadi jenazah sampai di akhirat tidak boleh orang melihat beliau, suruh tunduk pandangan. Beliau lewat Siratal Mustaqim seperti kilat menyambar langsung masuk surga bersama wanita soleha dan kalian semua, amin. Kira-kira TikTok banget, jangankan joget-joget, pajang foto body di medsos. Udah meninggal, Sayyidah Fatimah tak mau dilihat bodinya. Padahal udah meninggal tuh, tidak ada hukum lagi kalau udah meninggal kan. Orang meninggal tidak ada hukum lagi kelihatan body. Sampai udah meninggal pun nangis beliau kalau jasad beliau tuh kelihatan bodinya. Apalagi kalau masih hidup. Itu Sayyidah Fatimah. Mau mimpi Sayyidah Fatimah, ya begitu ikut. Terus tanamkan rindu. Yang ketiga doa, minta kepada Allah SWT. Jangan ikut-ikut lah banget. Ente TikTok share yang baik-baik. Misalnya kalian nanti makai misalnya, share yang baik-baik. Share yang baik-baik. Jangan kalian ikut-ikut macam itu tuh apa? Kemana kalian mondok? Orang Islam aja tidak pantas. Muslim biasa, muslimah biasa tidak pantas, apalagi anak mondok. Ustaz, lebih afdal baca selawat sebelum tidur atau belajar sebelum tidur? Dua-duanya. Jadi niat tidurnya dapat pahala. Diniatkan yang baik. Kalau tidak diniatkan, sayang waktunya berlalu, tidak ada pahalanya. Ustaz, di antara yang sebab doa tidak dikabulkan adalah